Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua kita berada dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita. Di momen Paskah di tahun 2022 ini, kita bersama-sama akan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, merayakan kemenangannya sebab Ia sudah bangkit bagi kita. Oleh sebab itu, mari siapkan hati, bahkan hidup kita untuk bersama-sama kita masuk ke dalam ibadah kita hari ini. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Sebagai hidup ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita sudah memuji Tuhan dan kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita dan juga pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami dapat merayakan Paskah, di mana Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut dan memberikan kemenangan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan tuntun kami. Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, terutama bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Kami siapkan hidup kami, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini saya ambil di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Haleluya. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkan firman ini.
Perenungan kita di bawah satu tema, yaitu makna kebangkitan Yesus Kristus. Apa makna kebangkitan Yesus Kristus buat kita orang percaya? Tak kala kita merayakan Paskah di tahun 2020 ini. Saya percaya dan saya berdoa, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini akan dikuatkan dan diteguhkan imannya, sehingga kita dapat menjalani hidup ini di masa-masa sulit ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada 3 hal sebagai makna kebangkitan Yesus Kristus yang saya mau bagikan buat kita pada hari ini. Yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-19 bagian A. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Hal yang pertama, makna kebangkitan Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus bangkit membuktikan kemahakuasaannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika murid-murid Yesus sedang berada di rumah yang terkunci, mereka dalam kondisi takut, tiba-tiba Yesus berada di tengah-tengah mereka. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Sedangkan Yesus sudah mati dan dikuburkan. Seperti yang kita peringati hari Jumat kemarin tentang kematian Yesus Kristus. Tapi mengapa dia dapat memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya? Ketika kita membaca firman Tuhan, Yesus Kristus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa anak manusia, yaitu dirinya sendiri, akan diserahkan dan disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan saudara, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di rumah itu, Yesus sedang membuktikan apa yang dia sampaikan digenapi. Dan Yesus sedang membuktikan kemahakuasaannya kepada murid-muridnya. Ia menyatakan kepada murid-muridnya bahwa kubur, maut tidak dapat menghalangi dia untuk bangkit dari antara orang mati. Jadi saudara, ketika kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, kita sedang dipertontonkan dan perlihatkan tentang kemahakuasaan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati. Maut tidak dapat menghalangi dia untuk bangkit. Sehingga hari ini buat kita yang percaya kepadanya, kita yang hidup di dalam Yesus, dan Yesus hidup di dalam kita, itu berarti bahwa kita sedang hidup di dalam kuasanya yang tak terbatas. Kalau maut saja dapat dikalahkan oleh Yesus, apalagi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita harus percaya kepada Dia, bahwa kala kita hidup di dalam Dia dan Dia hidup di dalam kita, maka kita hidup di dalam kuasanya yang besar, sehingga apapun yang tidak mungkin buat kita akan menjadi mungkin. Apapun yang kita anggap mustahil buat kita akan menjadi tidak mustahil, sebab kita sedang hidup di dalam kuasanya yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jangan takut, jangan pesimis, jangan Bapak Ibu merasa tidak mampu menghadapi hidup ini. Ada kuasa Yesus yang besar yang menaungi kehidupan kita, sehingga tak kala kita menjalani hidup ini, kuasa Yesus akan memampukan kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hal yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-19 bagian B dan juga ayat yang ke-21.
dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Makna kebangkitan Yesus yang kedua adalah kebangkitan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera bagi kita. Bapak Ibu Saudara, perkataan damai sejahtera bagimu itu disampaikan Yesus sebanyak 2 kali. Itu berarti Yesus mengetahui bahwa murid-murid membutuhkan damai sejahtera. Di tengah-tengah ketakutan yang murid-murid hadapi, ketika mereka kehilangan pengharapan mereka, guru mereka kehilangan akan sandaran mereka, dan juga tekanan dari pihak imam-imam dan ahli-ahli Taurat, dan juga tekanan dari prajurit-prajurit Romawi, membuat murid-muridnya di dalam keadaan yang takut, di dalam kegelisahan dan ketidaktenangan. Dan ketika Yesus datang kepada mereka, Yesus bukan saja membuktikan bahwa dia berkuasa, tetapi Yesus memberikan kepada murid-muridnya damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tahun 2020 ini kita dikejutkan dan digemparkan oleh penyebaran virus corona yang dikenal dengan nama COVID-19, yang telah menyebar di hampir seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia dan ke kota kita. Dan akibat dari penyebaran virus corona itu telah menyebabkan persoalan masalah yang sangat besar terjadi. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu persoalan apa yang ditimbulkan, tetapi saya percaya bahwa kita semua mengetahui, bahkan kita mengalaminya. Dan saudara, keadaan ini begitu menakutkan kita, begitu menggelisahkan kita. Bukan saja kesehatan kita yang terganggu, tetapi rumah tangga kita, keamanan kita, pekerjaan, usaha, bisnis kita, karir kita, dan juga pendidikan pelayanan kita, semuanya terganggu. Dan saudara, ini mengakibatkan ketakutan, ketidaktenangan, kegelisahan. Tetapi kebangkitan Yesus memberikan damai sejahtera buat kita. Hari ini Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya memberikan damai sejahtera buat kita. Di saat kita takut, di saat kita tidak tenang, di saat kita gelisah, ingatlah bahwa Yesus Kristus telah bangkit, dan damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, damai sejahtera itu melampaui apapun juga yang kita butuhkan saat ini. Damai sejahtera akan memberikan kita ketenangan di tengah badai. Sekalipun badai berkecamuk di luar kita, sekalipun persoalan, masalah, tantangan begitu berat kita hadapi, sekalipun jalan kita seakan-akan tertutup, sekalipun di depan kita tembok yang begitu tebal menghalangi kita, tetapi tak kala damai sejahtera Tuhan turun atas kita, maka firman Tuhan katakan, dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah pertolonganku. Ketika kita penuh damai sejahtera, kita akan mengalami ketenangan, dan di dalam ketenangan kita akan melihat pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus di dalam ketenangannya yang Ia berikan kepada kita, Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan menolong kita, Dia akan melepaskan kita dari semua persoalan-persoalan hidup kita. Saya percaya hari ini damai sejahtera Tuhan telah mengalir dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hal yang ketiga, apa makna kebangkitan Yesus Kristus? Itu kita dapat lihat di dalam ayat yang ke-21 bagian B. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi
mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Makna kebangkitan Yesus Kristus yang ketiga, yaitu Yesus Kristus bangkit untuk memberikan tujuan hidup yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, murid-murid kehilangan tujuan hidup mereka. Ada yang sudah kembali untuk bekerja sebagai nelayan. Ada yang terkunci, yang tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Tetapi ketika Yesus datang menjumpai mereka, Yesus tidak hanya membuktikan bahwa dia berkuasa. Yesus tidak hanya memberikan damai sejahtera buat mereka. Tetapi Yesus berkata, aku mengutus engkau. Dan ketika dia mengutus murid-murid, dan dia menghembusi mereka dengan Roh Kudusnya, dia memperlengkapi murid-murid dengan Roh Kudusnya. Yesus memberikan tujuan baru kepada murid-muridnya, bahwa murid-muridnya akan menjadi saksi dari semua peristiwa ini. Baik peristiwa ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, peristiwa di mana Yesus disalibkan, bahkan peristiwa di mana Yesus menampakkan dirinya, menyatakan bahwa ia bangkit. Murid-murid akan diberikan kepada mereka, yaitu tujuan hidup yang baru, yaitu menjadi saksi dari semua yang mereka lihat dan mereka alami. Tetapi tidak sampai di situ. Murid-murid diperlengkapi dengan Roh Kudusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa tujuan hidupmu hari ini? Mungkin engkau tidak memiliki tujuan hidupmu, tetapi melalui kebangkitan Yesus Kristus, Yesus sedang memanggil engkau. Yesus sedang memberikan kepadamu tujuan hidup yang baru. Bahwa saya dan saudara, kita adalah saksi daripada semuanya ini. Kita telah mengenal Yesus. Yesus telah mati. Yesus telah bangkit. Bahkan Yesus telah mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita. Dan dia merindukan bahwa hidup kita adalah saksi dari semua yang kita alami. Dari semua yang telah kita dengar. Dari semua yang telah kita rasakan. Kita diminta oleh Tuhan untuk memberitakan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Yesus melalui kebangkitannya, dia memanggil kita dan dia memperlengkapi kita dengan tujuan yang baru. Dia memperlengkapi kita dengan Roh Kudusnya, sehingga di dalam hidup kita memiliki tujuan, yaitu kita menjadi saksi yang hidup buat orang lain tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit buat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, makna kebangkitan Yesus Kristus buat kita hari ini. Yang pertama, bahwa Yesus Maha Kuasa. Yang kedua, bahwa Yesus memberikan damai sejahtera buat kita. Dan yang ketiga, Yesus memberikan tujuan yang baru buat kita, yaitu kita menjadi saksi daripada apa yang kita alami bersama dengan Yesus. Saya berdoa melalui perenungan firman Tuhan yang singkat ini, kiranya dapat memberkati kehidupan kita di masa-masa sulit ini. Saya percaya bahwa kita akan hidup di dalam kuasa Tuhan Yesus. Kita akan hidup di dalam damai sejahtera yang Dia berikan. Dan kita akan hidup di dalam tujuan hidup yang baru, yaitu menjadi saksi buat Dia. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Shalom. Kita akan menutup ibadah Paskah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang kami telah dengar hari ini. Biarlah firman Tuhan akan terus menguatkan dan meneguhkan kami. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Turunlah berkat-Mu atas kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa,
kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan oleh pertolongan di dalam Tuhan Roh Kudus, turun kiranya berkat Allah Tritunggal memberkati saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya terima berkatnya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.